terletak di Kampung Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid Raya Ganting adalah salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol dari abad ke-19. Masjid ini tercatat sebagai masjid tertua di Kota Padang, sebuah simbol penting dari keberlanjutan iman dan budaya masyarakat setempat selama berabad-abad. Arsitektur Masjid Raya Ganting mempresentasikan akulturasi etnis-etnis yang ada di Padang. Pengaruh neoklasik dari Eropa sangat dominan pada bagian fasad, menciptakan sebuah kombinasi unik yang mencerminkan keberagaman dan sejarah panjang kota ini. Pada awal abad ke-20, masjid ini sempat menjadi yang terbesar di Minangkabau, menjadi pusat keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kini, Masjid Raya Ganting ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Kota Padang. Nama saya Dr. Andes Haji Munandar Maska. Kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Masjid Raya Ganting. Masjid Raya Ganting ini dikatakan masjid tertua. Memang dia itu dibangun tahun 1805 Masehi. Jadi sekitar 319 tahun yang lalu. Nah, awalnya masjid ini adalah merupakan sebuah surau pada tahun 1790. Dia merupakan suatu surau di pinggir Sungai Batang Arau itu, karena terjadi pembuatan akses jalan menuju Pelabuhan Teluk Bayur, maka pemerintah Belanda menggusur masjid ini, sehingga 1805 di lokasi sekarang ini dibangun masjid. Memakan waktu selama 5 tahun, 1810 baru selesai masjid ini secara secara layak untuk dipakai. Jadi masjid ini, pembangunan masjid ini ada 3 orang tokoh yang memperkarsainya. Yang pertama, Syekh Angku Gapur. Beliau itu adalah seorang saudagar. Ya dulu kan pusat Kota Padang ini berpusat di Pasar Gadang itu. Jadi beliau seorang saudagar yang berdagang di Pasar Gadang itu. Kemudian Syekh Angku Kapalukoto. Syekh Angku Kapalukoto ini adalah merupakan Kapalo Kampung ketika itu, ya kalau kita boleh katakan itu unsur dari pemerintahan. Yang ketiga, Syekh Haji Umar. Syekh Haji Umar ini seorang ulama yang berpengaruh pada saat itu. Jadi inilah 3 tungku sejarangan istilahnya. Ya ada di Masjid Raya Ganting ini ada sering dipakai untuk acara-acara pernikahan oleh masyarakat maupun orang jamaah, yang karena jamaahnya ini bukan saja orang Ganting saja tapi dari luar juga. Dia sering meminjam masjid ini untuk acara akad nikah, dan juga ada muzakarah agama, anak-anak remaja juga ada sering di sini. Nah, inilah yang memang tugas berat pengurus masjid tua. Nah, tentu seperti orang tua. Orang sudah tua, usianya banyak penyakitnya. Nah, misalnya orang tua sakit pinggangnya sembuh, nanti lututnya pula sakit. Begitulah kondisi Masjid Raya Ganting. Tapi kita tidak menyerah. Upaya kita tentu menggalang donatur-donatur. Kita mengutamakan infak, sedekah, kemudian juga menyebarkan proposal pada anggota-anggota DPR yang dapilnya di daerah Padang Timur ini kan masuk Kecamatan Padang Timur. Kita berusaha, ya, ada juga yang berhasil, ada yang tidak begitu. Jadi kemudian kendala yang kedua, ini masjid diawasi oleh cagar budaya. Jadi tidak bisa pengurus seenaknya merubah-rubah bentuk atau bahannya harus
dikoordinasikan dulu dengan pihak cagar budaya. Jadi itu. Jadi dulu sini kan ada markas pemuda-pemuda Islam yang bernama Hizbul Watan ya. Jadi pemuda-pemuda itu mendapat berita Insinyur Soekarno dilarikan dari pengasingannya di Bengkulu, hendak dibawa ke daerah Sumatera Utara. Kalau nggak salah namanya Tapus ya. Jadi oleh pemuda itu dicegatlah Presiden Soekarno yang dilarikan oleh Belanda itu, dicegat di daerah Painan itu, daerah pesisir selatan, lalu dibawanya ke Masjid Raya Ganting. Nah, kemudian di Masjid Raya Ganting ini diinapkan menurut sejarahnya di rumah salah seorang pengurus di belakang masjid ini. Kalau menurut sejarah itu lebih kurang 1 bulan beliau ini ikut berjamaah di Masjid Raya Ganting ini. Presiden Megawati dulu ya pernah ke sini. Kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala juga pernah sholat di sini. Presiden SBY juga pernah sholat di sini. Tokoh-tokoh nasional lainnya. Ya dulu ya Masjid Raya Ganting ini di tengah-tengah itu ada tangga berukir. Itu yang waktu saya kecil saya masih lihat. Nah, tangga berukir untuk di atas itu tempat anak-anak belajar mengaji dulu. Jadi sekarang tangga itu oleh pengurus-pengurus yang lalu mungkin karena mempengaruhi untuk saf jamaah mungkin dibongkarnya oleh pengurus yang baru. Itu yang saya tahu cerita legendanya bahwa tangga itu sangat bagus. Saya masih sempat melihat waktu saya kecil tangga berukir namanya. Masjid ini memiliki bentuk atap berundak. Ciri khas arsitektur masjid di Nusantara. Puncak atap diberi kubah nenas dengan hiasan mustaka. Undakan atap terdiri atas 5 tingkat. 3 tingkat berdenah persegi dan 2 tingkat berdenah segi 8. Fahrul Rasyid, seorang ahli arsitektur, menyatakan bahwa bagian atap berdenah segi 8 dulunya dikerjakan oleh tukang-tukang Tionghoa di bawah pimpinan Kapten Cina Lau Chuanko. Namun kronologis pembangunannya tidak jelas. Di dalam ruang utama masjid terdapat 25 tiang berbentuk segi 6. Jumlah 25 tiang berjajar 5, melambangkan 25 nabi. Dengan setiap tiang dilapisi mermer putih yang berhiasan kaligrafi nama-nama nabi dari Adam sampai Muhammad. Yang uniknya Masjid Raya Ganting ini pertama tiang penyangganya ada 25 buah tiang. Itu adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Mulai dari depan sebelah kanan ini nama Nabi Adam sampai yang terakhir di belakang itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kubahnya segi 5. Ya, seperti ya ini campuran arsiteknya, ada dari Chinese, dari Timur Tengah. Itu kan seperti pagoda. Jadi filosofinya segi 5 itu melambangkan rukun Islam yang 5. Jadi itu. Di belakang masjid terdapat 2 makam Raden Padang yang menjabat pada abad ke-19. Pada prasastinya tertulis nama Yang Mulia Raja Bidu, gelar Marahindra Tengku Panglima Raja di Padang, dan Yang Mulia Marah Suib, gelar Marahindra Tengku Panglima Ragen di Padang. Masjid Raya Ganting juga memiliki perpustakaan yang menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat setempat.
Iya, ini kan kita sekarang wawancara ini kan di latar belakangnya ada pustaka ini. Ya, pada prinsipnya semuanya bisa meminjam buku di sini, tapi tentu syaratnya dikembalikan. Ya kan, mungkin selama peminjaman mungkin KTP-nya karena kita tidak punya keanggotaan, ini bebas untuk jamaah, untuk siapa saja yang membutuhkan, tapi tentu ada persyaratannya. KTP tinggal dulu sampai buku dikembalikan, karena buku ini juga sumbangan masyarakat dan jamaah. Masjid Raya Ganting bukan hanya sekedar tempat ibadah, melainkan juga sebuah monumen hidup yang mencerminkan sejarah, budaya, dan keberagaman Kota Padang. Sebuah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.